Nah, jadi Kiki tuh waktu itu waktu hari itu dia cepat pulang. Dia seneng dong. Jam 3 pagi tuh dia udah pulang. Nah, terus tiba-tiba nggak berapa lama kemudian, kok dia balik lagi gitu loh. Loh, Ki kok balik lagi gitu, kok nggak jadi pulang gitu. Dia ketakutan tuh. Kenapa Ki? Aduh katanya, gue tadi muter-muter di kebun raya Bogor. Dia muter-muter nggak ada jalan keluar. Udah gitu lagi, begitu dia lihat kaca gitu, ada orang di belakang gitu. Di jok belakang? Iya, gitu. Langsung dia balik lagi. Merinding. Lagi ngapain Bang? Ini lagi lihat-lihat album lama, nostalgia. Wow. Jadi lo kan belum pernah lihat gue lagi rambut gondrong kan? Nah iya benar. Jadi clickers di luar sana tuh nggak pernah tahu loh. Ini gondrong ya? Ini gondrong dong. Oh, iya. Itu rekaman tahun 85 tuh. Udah lahir belum lo? 85 belum. 2 tahun lagi gua lahir. Nah gitu kan orang pada nggak tahu nih, gue tuh penyanyi, taunya gue jadi setan mulu kan. Iya benar. Padahal gue tuh penyanyi awalnya gitu. Pantas saja tadi pas masuk ke rumah kayak ada hawa-hawa apa gitu ya. Lu jangan sampai gue bunuh-bunuh ntar. Iya. Apa? Kak Oji ini fenomenal banget ya clickers. Jadi kedatangan kita ke sini nih mau ngobrol-ngobrol nih. Mau ngobrol apa? Kita mau ngobrol tentang perjalanan karir Kak Oji lah, lebih ke situ. Oh gitu. Boleh? Boleh dong. Tapi kalau mau di ini dulu nggak apa-apa nih. Iya, ini kan orang kan nanya kan, Bang Oji tuh pernah ini nggak pernah punya rambut nggak? Nah tuh, itu kan maksudnya tuh bukti bahwa gue pernah punya rambut. Pernah punya rambut. Iya kan. Karena gue sempat ngebayangin tuh kalau Bang Oji punya rambut kayak gimana ya. Kayak gitu tampangnya. Cuman karena panitia terus produser gue, saudara nggak demen gue punya rambut, jadi ya udahlah daripada selama ini mendatangkan cuan, kenapa enggak? Betul. Ini namanya gundul membawa nikmat. Karakter ya. Betul. Gitu. By the way ini apa kabar? Ya alhamdulillah baik. Sehat selalu ya. Sehat juga kan? Alhamdulillah sehat. Iya. Baiklah kalau gitu clickers, kita mungkin bisa langsung aja ya nanya-nanya ke Bang apa yang Oji mau tanya. Udah siap? Iya siap. Siap. Gue nggak ada yang tutup-tutupin kok. Oke, Bang Oji. Jadi akhir-akhir ini kan kita jarang nih ngeliat Bang Oji di TV. Nah, itu kenapa? Vakum kah atau apakah? Dibilang jarang, berarti lu nggak pernah lihat TV. Jangan-jangan rumah lu nggak ada TV kali. Sekarang zaman digital jadi. Apalagi digital. Itu di YouTube tuh banyak banget gue di situ. Karena kan setiap dari TV, orang nggak pernah lihat gue di TV pasti larinya ke digital gitu. Ya kan. Nah itu kalian bisa ulik di situ. Banyak kok masih banyak. Makanya gue suka sedih kalau misalnya kemana aja nggak pernah di TV. Perasaan gue semalam baru nongol gitu. Baru nongol ya. Iya gitu. Mungkin jadi, mereka yang jarang nonton TV ya. Mungkin karena kan orang sekarang ini kan banyak yang sibuk ya. Banyak sibuk jadi jarang nonton TV kali ya. Gitu. Jadi ya kalian bisa lihat di YouTube lah. Gimana sepak terjang gue, ya alhamdulillah sampai detik ini gue masih, ternyata coba klik info aja masih ngundang gue. Iya benar, kan? Nah, itu saking fenomenalnya itu. Jadi punya YouTube sendiri nggak? Apanya? YouTube ada, tapi kalau buat gue sih, kalau YouTube itu cuman kayak album gue aja. Jadi kalau misalnya gue kemana-kemana, gue simpennya di YouTube. Buat gitu. Dokumentasi lah. Jadi bukan untuk yang ya bikin komersil lah. Iya enggak gitu. Lebih ya, ke buat kenang-kenangan di masa tua. Tahu sendiri kan, gue ini kan menjelang umur 60 tahun nih kan mesti banyak kenangan-kenangan tuh harus disimpan kan. Betul. Jadi biar orang selalu ingat ya dengan Oji Saputra. Baiklah, kalau gitu karena kan yang kita tahu nih mungkin dari era-era zaman 80-an tuh orang tahu Kak Oji itu seorang pemain sinetron yang udah nggak asing lagi lah gitu kan. Si Manis Jembatan Ancol. Boleh nggak tuh? Sebenarnya kalau awal karir gue tuh gue bukan pemain sinetron. Gue berawal tuh dari penata rias malah. Wow. Nah, gara-gara gue merias, gue bisa main sinetron gitu loh. Nah waktu itu kan gue lagi ngerias Yuni Syara waktu itu di Bali. Nah, kucuk lewat bapak-bapak gitu kan. Waktu itu gue baru 1 hari gundul kepala tuh. Gue gundul kepala tuh karena kesel, karena salah gunting rambut. Jadi gue kesel, gue gundulin sekalian gitu ya kan. Nah besoknya gue mesti ke Bali, gue dandanin Yuni Syara ya kan. Tiba-tiba ada bapak-bapak lewat gitu, diliatin gue sambil senyum-senyum kan.
Gue ini orang temperamental. Betul. Sensitif juga ya? Iya, Yes, ya yes, kan? oke. Apalagi orang botak, cepet kali sensitifnya. Ya kan? Baper pula kan. Nah, jadi ada bapak gitu, dia liatin gue kan jengah dong diliatin mulu. Betul. Karena gue datangin, Pak dari tadi ngeliatin saya, emang kenapa Pak gitu? Haha, enggak katanya Enggak, gitu katanya. ya kan. Ya ada apa? Gue bilang kayak gitu lagi kan. Dia bilang gini, Toto, lu mau nggak main sinetron? Oh, Enggak apa? Gue bilang kayak gitu. Gue nggak bisa. Gue bilang kayak gitu. Oke, Karena nah. memang saya nggak ada bakat Nggak ada untuk main bakat. acting, nggak Betul. ada. Bahkan nggak pernah kepikiran untuk main film atau Yes. sinetron. by the way di tahun berapa itu? Itu tahun 91. Tahun 91. Iya, Oke. gitu. Nah, jadi enggak saya nggak bisa gitu. Karena kan memang bakat gue kan nyanyi. Oke. Gue nggak ada bakat acting. Kalau bakat acting tuh adik sepupu gue, Astri Ivo. Astrivo. Ya, Oh iya. itu kan dia dari kecil. Padahal kalau dia lagi syuting masih kecil tuh gue suka diajak-ajak gitu. Gue disuruh main gue nggak mau. Makanya gue dulu pernah trauma. Jadi pernah gue sekali main film masih kecil waktu itu ya. Apa namanya, bawaan gue tuh, mata gue tuh ke kamera mulu gitu. Gue dibentak sama sutradaranya. Oke. Gue dibentak, gue bentak lagi sutradaranya. Udah itu gue nggak mau lagi main Nggak film. mau lagi main film, Gue ya. trauma gitu loh waktu masih kecil. Betul, Nah, masih kecil. Akhirnya ya itu waktu bapaknya, ayo dong main sinetron. Nggak bisa Pak, gue bilang gitu. Saya nggak, bukan saya nggak mau, memang saya nggak bisa gitu. Udah dong. Terus gue lagi dandanin di TVRI waktu itu, TVRI. penyanyi keroncong. Kucuk lagi, ketemu lagi tuh bapak. Ketemu lagi bapak itu. Oke. Gimana? Mau nggak main sinetron? Enggak Pak, saya nggak bisa gitu ya kan. Dia kekeh banget gitu. Di lain hari gue lagi ngerias Mbak Emilia Contessa, mamanya Denada, Ya. tau ya. Nah itu ketemu lagi. Ketemu lagi. Nah, gimana mau nggak gitu? Gue pikir gini, jangan-jangan gue jodoh nih sama nih bapak Ya. gitu ya kan? Emang Pak, gue tanya lagi dong. Udah mulai baik nih gue, nggak sengak lagi ya Oh kan? yes, oke. Jangan-jangan benar gitu ya kan? Gue liatin ya, ini benar Pak? Ya benar, kita mau bikin sinetron. Emang bikin sinetron apa Pak? Gitu. Saya mau bikin sinetron horor. Nah, gue jadi apa dong? Ya lu jadi setannya. Gue tersinggung lagi. Gue sangka dia bercanda gitu ya kan? Iya. Enggak nih, benar-benar kita mau bikin begini, gini. Emang mau bikin apa Pak? Kita mau bikin si manis jembatan Ancol gitu. Oke. Lalu jadi apa? Jadi setannya. Bener nih, Akhirnya tergugah lah ya. ternyata tuh bapak adalah produsernya. Produser. Bapak Mendiang Heri Topan. Mendiang Heri gitu. Topan. Gitu. Ya itulah, akhirnya saya disuruh ke kantornya, saya tes make up gitu ya kan. Lagi tes make up gitu, tiba-tiba datang yang jadi si manisnya. Pemeran utamanya? Iya, Oke. Dia Permatasari. Dia Permatasari. Itu kan dia pemenang wajah sampul kan. Itu langganan pemenang wajah sampul. Terus iklannya juga banyak. Dan Ya. dia tuh masih yang solo banget, yang sopan banget gitu ya kan. Masih muda, cantik gitu ya. Badannya sintal, cantik banget lah. Pokoknya mukanya Indonesia banget ya. Iya, Cantik Indonesia. gitu ya kan. Akhirnya dikenalin dong. Ini dia pasangan kamu nanti main dalam si Manis Jembatan Jembatan Ancol. Ancol. Si dia langsung yang lihat gue tuh yang ini nggak salah nih. Dia kan Oh ya? dia ngeliat gue antara ketakutan, serem sama jijik kali ya. Karena gue kan lagi make up gue tuh kan udah merah kuning hijau di muka gue. Pada saat ketemu tuh udah make up. Muka gue kan udah kayak es krim gitu Oke, kan. oke. Bibirnya hitam gitu ya kan, ini hijau. Mata gue, zaman itu dulu belum ada orang pakai soft lens. Belum ada. Soft lens warna maksudnya Yes, ya. ya. Nah, gue kan pakai soft lens warna, pakai baru biru gitu. Jadi kan lihat, terus kuku gue pakai kuku palsu yang panjang-panjang gitu. Oke. Jadi serem lihat gue ya kan. Berarti waktu itu udah langsung pakai kostum? Iya, kan mau tes foto oke, ceritanya oke. ya Terus? kan. Akhirnya dikenalin lagi tuh. Terus gue pikir, gue kan orangnya juga raja iseng kan dulu. Raja Iseng. Lihat aja lu nanti kok pas syuting, gue gituin aja kan. Nah pas syuting itu si dia tuh yang solo banget, yang sopan. Ini kayaknya gue mesti ngajarin dia ini nih, nakal dikit. nakal dikit. Jadi tiap hari gue ajarin dia ngomong kotor. Oh ya? Biar chemistry-nya dapat lah ya. Makasih, maaf ya, dosa gue banyak banget, astagfirullahaladzim. Akhirnya kita jadi berteman, jadi akrab sampai hari ini. Sampai hari kita ini. masih intens banget gitu. Luar biasa. Jadi kadang-kadang kalau kita lama nggak ketemu ya telepon-teleponan lah gitu. Pokoknya kita ketemunya tuh masih intens gitu lah. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Alhamdulillah. Masih awet ya persahabatannya. Iya. Nah semenjak itu, tiba-tiba kan ditayang tuh si Manis Jembatan Ancol. Itu kan bombastik banget ya, meledak gitu. Gue aja sendiri yang, masa sih orang gue mainnya masih belajar-belajar kok, gitu, masih bego banget. Memang belum kan. ada basic lah ya. Iya, memang gak ada basic, masih bego banget ya kan. Itu pun gue waktu main sinetron tuh gue bilang, saya boleh main sinetron, tapi inget loh, satu ya ada syaratnya, gue nggak mau dibentak-bentak.
Oke. Kalau gue dibentak mas sutradara, kalau itu juga gue gue tinggalin tuh ke lokasi. Oke. Oh nggak apa-apa gitu. Berhak dong kontrak kan? Gitu. Pokoknya permintaan gue diturutin dulu Iya, ya kan, iya, iya. lagu dong ya kan. Terus? Udah. Akhirnya episode pertama, kedua, ketiga, keempat si sutradaranya mulai gini. Mungkin dia kesel kali liat gue mainnya bego pasti ya. Dia bilang, Ji, ini udah episode 4 loh. Gue berhak dong, gue bentak lu. Oke. Masa mau marahin gue mesti pamit dulu. Iya, karena masih gitu-gitu aja Iya, kan. gitu. buat Ya, tapi progres. alhamdulillah begitu ditayang itu kan bombastik banget. Nah, Yes. semenjak itu mulai deh show berdatangan apa segala Oke. macam. Bahkan dulu kan gue mau nyanyi aja kan susah banget ya. Susah. Dulu gue pernah rekaman 2 kali itu yang tadi yang masih gondrong tadi tuh. Iya, iya. Rekaman 2 kali nggak laku Nggak laku, kasetnya ya kan. iya. Nah, ini tiba-tiba tawaran banyak banget, tawaran nyanyi, tawaran show kemana-mana. oke, Ya oke. alhamdulillah lah dulu. Batu loncatannya sebenarnya di situ ya. Iya Oke. gitu. Ya alhamdulillah lah. Sampai detik ini gue kecebur menjadi seorang pemain jadi pelakon gitu ya. Aktor lah ya kan. Jadi aktor. Siap. Bahkan gue kan baru-baru ini kita kan syuting Si Manis Jembatan Ancol lagi yang terbaru ya, tapi versi layar lebar. Nah itu. Nah, gue tuh kan kepengen dong, keaktoran gue tuh pengen diakui. Oke. Nah, jadi begitu gue ditawarin menjadi seorang penjahat, ya menjadi penjahat gitu, gue yang seneng banget, yang antusias banget, tapi gue mikir, gue sanggup nggak nih ya gitu. Iya. Karena ini peran berat banget. Buat gue tuh perannya tuh berat banget, yang apa ya, tantang. Karena gini, kita kok jadi peran orang baik kan kita hari-harinya disuruh baik. Betul, kan? betul. Nah, kalau misalnya menggambarkan seorang jahat kan kita kan mesti Iya. akhirnya Karena beda banget ya dari iya. sinetron ke layar lebar. Jadi waktu kita reading, nah gue kalah ilmu nih sama si Arifin Putra. Arifin Putra, oke. Sama Indah Permatasari, sama Randy Pangalila tuh oke lah, masih cincai gitu. Begitu sama sama Arifin Putra, wah ini kalah ilmu nih gue. Ya kan? Akhirnya gue nyerah, gue bilang sama sutradaranya, waktu itu Anggi Umbara ya. Saya bilang, Anggi, saya minta di coaching deh gitu. Nah saya di coaching 2 bulan. Jadi dari mulai Digembleng ya itu ya. Di coaching selama 2 bulan itu dari mulai saya punya intonasi suara, gestur, logat, ya kan, semua tuh sehingga saya kalau ngomong tuh mesti pakai metronom gitu. Ngomongnya mesti pelan. Ya kita orang Sumatera kan ngomongnya cepet. Oke. Nah jadi ngomongnya pelan gitu. Jadi kan peran jahat itu lu nggak perlu menjerit-jerit atau apa, Yes, yang penting setuju. lu ngelirik aja orang udah takut gitu. Perannya dingin ya di situ ya. Dingin gitu. Ya Antagonis. alhamdulillah selamat juga lah. Selamat ya akhirnya. Ya alhamdulillah, maksudnya yang nonton pun gini, waktu kita kan untuk premier film gitu ya, kan pada bubaran gitu kan kita baris gitu para pemainnya gitu ya. Itu ada Ferry Haras juga lah waktu itu. Oke. Tahu ya Ferry Haras kenal? Nggak ya? Aku kurang tahu sih. Nggak kenal sama Ferry Haras. Nggak ngetop sih dia. Nah, jadi kita baris gitu. Ferry Haras tuh jadi anak buah saya. Oh, jadi anak Ya, buah tuh. Jadi penjahat juga. Ya kan. Dia memang mukanya muka jahat sih. Oh iya. Nah, akhirnya kita baris gitu kan. Terus yang nonton gini, emang Bang Uji tadi yang mana ya, katanya gitu. Oke. Jadi mereka nggak mudeng kalau itu saya gitu. Iya, saya juga waktu nonton itu juga nggak. kamu nonton juga ya? Gue nonton ya. Itu nggak ngeh banget. Pas ketika tahu dari gue cek ini kan artikel-artikel ada Ozi film Saputranya. itu. Oh, Saputra mana sih? Gue cek Iya lagi kan? dong. Wah yang bohong. Yang Kira itu bohong dikasih bewok gitu ya? Iya. Wow gitu. itu keren. Ya banget alhamdulillah lah. sih. Tapi berhasil sih kalau menurut Jadi gue. gitu, nah itu. Jadi gue mau ngetes kemampuan gue menjadi seorang aktor. Gue kepengen dong, gue diakui menjadi seorang aktor gitu. Nah itu Ya, gue ya, buktikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi udah diakui nih ya. Ya. Tapi Karena menurut gue kan aku- jadi pendekar pernah. Oke. Bahkan gue punya sinetron kebanyakan tuh action. Action Nah, semua. ketimbang jadi setan rajim ya kan. Yes. Kebanyakan tuh action kayak si Toloi Bocah Sakti, Wiro Sableng, si Buta dari Gua Hantu, terus apalagi ya. Ya gitu deh, banyak yang lain-lain lagi. Itu semuanya action gitu. Nah untuk dari era zaman dulu sampai sekarang tuh, oke kita ke yang dulunya nih. Ya. Kan film tuh horor. Ya. Pernah nggak sih ngalamin hal-hal mistis kayak gitu? Kalau gue sih nggak pernah. Cuman biasanya bintang tamu. Oh. Bahkan Kiki Fatmala pernah gitu. Jadi waktu itu kan Kiki waktu itu pulang duluan. Kita kan biasa kalau syuting tuh kan sampai matahari terang. Ya. Baru kita Kalau bubar. zaman dulu ya, pagi ketemu pagi, Iya, pagi yes, ketemu yes, pagi. oke. Dulu tuh satu episode itu bisa 10 hari loh. Wow. Nah, sekarang satu hari bisa 3 episode, ya kan? Makanya kayak pemain sinetron sekarang. Bener. Tapi nunggunya lama honornya. Zaman dulu juga gitu, bubar film, honor juga habis. Belum lagi uang kenakalan dia kan. Bener, kenakalan zaman dulu masih ini. Nah, jadi
Kiki tuh waktu itu waktu hari itu dia cepat pulang. Dia seneng dong. Jam 3 pagi tuh dia udah pulang. Nah, terus tiba-tiba nggak berapa lama kemudian, kok dia balik lagi gitu loh. Loh Ki kok balik lagi gitu, kok nggak jadi pulang gitu. Dia ketakutan tuh. Kenapa Ki? Aduh katanya, gue tadi muter-muter di kebun raya Bogor. Dia muter-muter nggak ada jalan keluar. Udah gitu lagi, begitu dia lihat kaca gitu, ada orang di belakang gitu. Di jok belakang? Iya, gitu. Langsung dia balik lagi. Merinding. Itu ada lagi Lola Amaria Kejadian tuh, lagi. dia mau ganti baju di ruang ganti tuh dia berdua gitu. Dia berdua, terus tiba-tiba menjerit dua-duanya. Menjerit, kayak kita kenapa? Ada perempuan kepang dua tuh di Ancol tuh, kepang dua kayak kemulan gitu, pakai selimut putih gitu. Itu di posisi di mananya? Di Ancol. Di Ancol. Di itunya tuh di Marinai kalau nggak salah, di pelabuhan tempat orang-orang apa tuh namanya tuh yang kapal boot-boot yang lagi parkir gitu dari situ. Karena memang keseluruhan lokasi syutingnya di situ aja ya. Oh, ada macam-macam, ada di Ancol, ada yang Puncak, ada yang di kita kan dulu kan gini sesuai dengan cerita aja gitu, di Puncak, di Bogor. Bahkan kalau misalnya kuburan, itu kuburan bener, misalnya kuburan. Nah, pernah saya kejadiannya saya kan harus masuk kuburan gitu. Ada adegan yang saya keluar dari kuburan gitu kan. Itu kuburannya dipinjam dulu, besoknya mau dipakai. Oh my god. Iya, kayak gitu. Nah, tapi nggak dihantuin tuh? Dihantuin nggak sih? Iya, kalau gue mah enggak ya. Mungkin sesama hantu. Sesama hantu jangan mendahului. Alhamdulillah, pokoknya kalau gue sih nggak pernah kejadian aneh-aneh. Tapi gue pernah nih ya entah bener, entah iya, entah enggak. Walau alam ya, gue nggak paham ya. Jadi gue kan perias aslinya kan. Waktu itu gue lagi ngeres penganten. Udah dong, udah selesai pengantinnya gue riasin. Gue lihat anak-anak buah gue lihat kayak gitu, kok belum pada kelar nih ya, akhirnya gue bantuin dong. Nah tiba-tiba ada satu perempuan datang gitu ya kan, perempuan datang, tapi dia nggak ngomong, si perempuan tuh mukanya kayak si pengantin perempuan, mukanya persis kayak gitu ya kan. Nah, Mbak sini duduk aja Mbak, ya dia ngangguk aja terus gue dandanin. Cuman anehnya dia nggak mau lihat kaca, misalnya gue giniin, dia gini lagi, gue giniin, dia gini lagi gitu ya kan. Akhirnya udah selesai, ya udah, gue I don't care ya kan, yang penting kerjaan gue udah selesai. Kan dijajarin tuh pagar ayu segala macam. Nah, dianya nggak ada. Nggak ada. Tapi kan kita nggak kepikiran ke situ dong. Padahal udah didandanin tadi. Udah didandanin. Nah, ya udah kan. Besokannya nih, keluarganya tuh pada mulangin aksesoris, pulangin sanggul apa segala macam gitu ya kan. Nanya ke gue gitu loh. Oji kemarin ada dandanin perempuan yang wajahnya mirip kayak si pengantin perempuan. Oh, gue bilang ada tante. Emangnya kenapa? Itu orangnya sebenarnya udah nggak ada. Loh? Bisa gitu? Iya. Tapi kok yang datang itu kok tahu ya? Apanya? Yang ngasih info? Rupanya dia suka hadir kalau acara keluarga. Itu keluarganya itu udah tahu gitu loh. Dia suka dateng gitu. Makanya gue ditanyain gitu. Gue langsung bengong, hah masa sih? Gitu tapi masih santai aja ya masih. Enggak, maksudnya nggak sampai sekarang ini gue kayak antara percaya sama enggak gitu loh. Tapi kan keluarganya lebih tahu. Iya benar-benar. Jadi cerita gue tuh keluarganya masih ada gitu di daerah Tebet situ gitu. Tapi bukan kembaran si cewek yang sebenarnya. Enggak, ternyata kakaknya katanya. Oh, kakaknya? Gitu. Ya, kakaknya udah meninggal. Gitu. Ini bisa difilmin juga nih. Kayak gitu ya, kalau gue tuh kayak gitu ya, yang serem-serem ya mudah-mudahan janganlah gitu. Gue ini kan penakut banget kan. Gue orang penakut loh. tapi saking penakutnya malah nggak pernah kejadian ya maksudnya kayak. Ya alhamdulillah ya jangan kejadian lah. gitu. Nah jadi kalau gue tuh bahkan kalau di lokasi kan kita lokasi serem-serem. Iya, apalagi malam kan. Karena kan untuk supaya gambar jadi bagus kan gitu. Iya, betul. Ya kan? Jadi tempat angker gitu. Betul, nah, itu yang gue paling repot kalau misalnya mau ke kamar mandi tuh, ya kan? Semua kru tuh gue gilirin tuh. Lu temenin gue ya. Lu temenin. Oke, berarti semua bro udah pernah jadi giliran lah ya. Semua aku udah pernah gue ini. Udah pernah digilir maksudnya. Iya. Nah, gitu. Oke, berarti itu tadi cerita yang masa lalu, masa zaman dulu. Nah, yang pas kok dulu sih yang kemarin syuting tuh juga masih begitu. Itu boleh tuh ceritain tuh. Enggak, masih gitu juga. Masih gitu si Manis kemarin tuh lebih serem lagi karena kita kan jembatan si Manisnya tuh kan di syutingnya tuh di Babelan situ kan, di Babelan, Bekasi ya dia. Bekasi ya sana itunya tuh. Terus ya di tempat-tempat serem juga syutingnya kayak gitu.
Tapi untuk yang versi layar lebarnya aman lah, maksudnya nggak Ya, sampai. ya kan karena kalau syuting kan tentunya rame, nggak sendirian gitu. Baiklah. Terus Ini apa lagi? aku nanya lagi nih. Oke, selama ini kan memang udah berkecimpung di dunia entertain, khususnya sinetron, keaktoran lah, layar lebar. Nah, pandangan Kak Oji untuk era-era sekarang nih, era milenial atau zaman now ini bagaimana nih tentang perindustrian perfilman dan sinetronnya? Justru sekarang perindustrian perfilman tuh maju banget. Oke. Bahkan gue tuh belajar mana anak sekarang gitu loh. Aha. Jadi kita gini ya, kita nggak perlu malu belajar mana anak sekarang. Anak-anak sekarang itu ya, kalau misalnya gue pernah dapat stripping gitu ya kan. Kita tuh kan zaman dulu 2 bulan sebelumnya kita udah dikasih skenario. Yes. Terus kita reading. Sekarang nggak ada coy kayak gitu. Nggak ada. Udah sistemnya udah nggak laku kayak itu tuh jadul, dari laule kayak gitu. Sekarang kayak ujian negara, tau nggak lu? Kita datang nungguin skenario. Iya. Nungguin skenario, udah datang nungguin skenario kayak orang tolol gitu, baru kita dibagiin satu-satu. On the spot ya? On the spot. On the spot. Nah, itu anak-anak sekarang kan masih, ya ininya kan masih bagus kan, nggak lemot. Kok gua kan udah barang tua ya, udah zaman dulu ya. baterainya rada lowbat ya kan. Nah itu yang kadang-kadang kendalanya tuh di situ gitu loh. Jadi gua sama anak-anak sekarang tuh nggak malu bertanya. Soalnya banyak istilah-istilah sekarang tuh yang gua nggak paham. Yes, gitu. Nah jadi juga apa ya, biar gua kekinian lah. Biar jangan nampak kali kakek-kakek lagi gitu. Walaupun ini tapi awet muda banget loh nih. Clickers nih awet muda. Kunci awet mudanya apa ini? Kok bisa awet muda? Kunci awet mudanya easy going aja. Easy going ya. Nyantai aja. Dan satu, kita kalau tidur jangan membawa masalah ke tempat tidur. Oh gitu. Nggak jadi nggak bisa tidur. Ya. Jadi kalau kita nggak sanggup mikir, udah besok aja. Kue sera-sera, it will be. Gimana ntar aja deh kumaha engke. Udah gitu aja. Jangan membawa masalah ke tempat tidur. Itu aja. Karena apa? Detox paling bagus itu adalah tidur. Nah, karena kan makanya Allah tuh ngasih kita tuh 8 jam kerja, 8 jam istirahat, 8 jam juga untuk ibadah kan. Itu anjurannya. Nah, itu poin tadi tuh bisa ditiru juga tuh ya. Itu informasi yang sangat bermanfaat. Kita juga nggak boleh menzolimi diri sendiri, itu malah lebih dosa besar gitu loh. Betul. Terus kayak macam ini aja kayak anak itu nggak apa-apa. Nanti kan dikapresin. Nah, untuk di masa ini sekarang kita kan eranya pandemi ya. Pandemi. Ini dampaknya untuk insan entertain ya, perfilman ini sangat berdampak ya. Buktinya aja waktu tadinya kan kayak film gue Si Manis Batang Ancol yang terbaru itu kan sebelum pandemi itu kan lagi booming banget kan, penontonnya banyak banget. Betul. Udah 1 juta lebih lah pokoknya gitu. Bahkan di Malaysia tuh lagi booming banget gitu. Kita lagi seneng-senengnya karena Pak produsernya janji kalau ini meledak kita bikin sequel selanjutnya kan gitu. Ya kan? Kita udah seneng gitu. Tiba-tiba pandemi langsung drop. Langsung di take down di bioskop. Ya kan? Jadi kita kan bingung tuh waktu pertama kali pandemi ya, Covid. Ini gimana panik ya kan? Gimana. Tapi kalau gue kuncinya gini, nggak mungkin kejadian sesuatu tuh nggak ada hikmahnya gitu loh. Nah ya kan? Mungkin selama ini kita berada di zona aman. Kita nggak pakai jauh dari dia malas, nggak bisa mikir gitu ya kan. Nah, jadi kan maunya nggak mau, jadi kan mau nggak mau kan kita harus mikir. Ini gue mesti gimana ya, gimana ya. Kan kita cari akal lagi kan kita. Ya tanggung jawab lah ya. Alhamdulillah. Itu cuman 3 bulan aja kayak gitu, yang masih kelabakan gitu ya kan. Tapi alhamdulillah tiba-tiba ada kenapa pula sekarang ada mini series gitu di YouTube. Ada lumayan lah, walaupun ya nggak kayak di TV gitu bayarannya, tapi lumayan lah bisa napas ya kan. Terus nggak lama kemudian masuk zamannya kampanye. Biasa kan gue kampanye tuh kan nyanyi di panggung gitu ya kan. Nah ini kampanyenya si calonnya itu gue nggak nyanyi tapi nemenin dia si calonnya tuh belusukan ke pasar-pasar, ke kampung-kampung. Oh, tetap enjoy ya? Ya alhamdulillah. Ya, yang penting berkarya sih sebenarnya. Era-era berkarya sekarang ini. Ya kayak gitu-gitulah. Ya sampai sekarang kemarin baru pulang dari Manado, show di sana 2 hari di Amorang gitu. Terus ke Banjarbaru, ke Sampit. Terus, kayak gitulah. Padat juga schedule. Ya alhamdulillah. Gue kebanyakan tuh ya maklum. Yang tua-tua mainnya ke pinggir-pinggir.
Tapi ya memang nggak menghilangkan khasnya loh. Saya gitu. orang Ya alhamdulillah gitu. masih orang zaman now juga masih tahu Kak Oji lah. Iya alhamdulillah gitu. Jadi ya kayak gitulah apa namanya. Ada aja yang dikerjain. Ini bahkan gue lagi mempersiapkan. Sekarang nggak apa-apa ya, gue lagi mempersiapkan. Gue udah lama nggak ngeluarin album. Sekarang kan nggak album lagi kan single hits. Jadi gue lagi mau ngeluarin lagu Aceh, lagu Batak sama lagu pop. Nah, kenapa lagu Aceh? Orang nanya kok bilang lagu Aceh sih? Lagu Aceh kan gue asalnya dari Aceh. Oh iya, dari Sumatera ya. Nah jadi gue ngerasa inilah dedikasi gue buat gue punya daerah gitu ya kan. Karena gini, selama ini lagu Aceh hanya orang Aceh aja yang dengerin. Ya. Ya kan? Lu pasti nggak pernah dengar lagu Aceh kan? Pernah dong. Pernah dong. Nah, taunya Bunga Jempa kan gitu. Iya, Bunga Jempa. Nah, taunya itu doang kan. Tapi kalau lagu Batak, lagu NTT, lagu Ambon, lagu Papua, lagu Padang, lagu Sunda, semuanya hits kan, terkenal kan gitu. Betul. Jadi inilah PR gue sebagai putra daerah gitu, bagaimana supaya juga lagu Aceh itu membahana. Betul. Gitu. Betul, setuju. Terus juga kenapa lagu Batak tuh gara-gara gini, gue tuh waktu itu ke perkawinan anaknya Kak Rita Butar-Butar. Rita Butar-Butar itu penyanyi hebat kan. Dia tuh aset bangsa Indonesia ya. Nah, gue datang ke situ, itu toko-toko orang Batak semua tuh rame banget. Itu di Balai Samudra tuh kan luas banget kan, di Balai Samudra tuh ya kan. Luas banget, penuh. Tiba-tiba gue datang tuh ya alhamdulillah, maksudnya para orang-orang Batak tuh pada ini gue gitu loh, yang antusias ya, pengen foto, pengen gini-gini. Excited lah ya. Nah, excited gitu. Terus akhirnya gue dibisikin sama temen gue, namanya Bernard Banjarnahor. Dia bilang, "Bang, kenapa kok nggak bikin lagu Batak aja Bang?" Gitu. Dan itu kok iya juga ya. Nah itulah karena bikin lagu Batak. Akhirnya ya. Kalau lagu pop ya, gue udah saatnya ngeluarin lagu pop. Kan gue udah lama banget nggak bikin album. Terakhir kan gue kan dangdut. Iya. Tapi masih lagi proses. Ya lagi proses. Udah rekaman belum? Rekamannya udah. Tinggal ya video klip. Kalau yang Batak tinggal video klip. Kalau yang Aceh udah video klipnya udah gitu. Nanti mohon doanya ya. Luar biasa, siap. Kita doakan ya, walaupun pandemi tetap berkarya. Harus dong. Kita pandemi tapi kita sebagai seniman harus berkarya terus. Betul gitu. sekali. Ya, selama hayat di kandung badan, ya kan? Wow, luar biasa. Hayat di kandung badan. Jadul banget ya ngomongnya. Nggak apa-apa kan eranya. Oke, Kak Oji. Jadi tadi baik lagi kita selain perias, rias. Kak Oji ini dengar-dengar dia nih hairstylist ya? Ya iya, perias itu tadi. Oh, udah masukin kulit itu ya? Iya. Dulu tuh langganan saya tuh Ruth Sanaya, Elva Singer, artis-artis top lah ya? Iya, zaman tuh Endang Estonia kan lagi top-topnya tuh kan, sama adiknya Rati Purwasi. Terus ya banyak banget zaman itu ya. Termasuk ya itu Yuni Syara, Kade itu masih kecil dulu, masih yang baru muncul lah gitu. Dorce tuh luar biasa banget, yang show-nya saban hari gitu loh. Setiap hari, jadi dekat sekali. Karena apa? Karena Dorce itu, almarhum Dorce itu memposisikan saya itu sebagai abang. Kan tua saya setahun ya gitu. Dia selalu manggil saya